Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Hana Ritonga Official. Kali ini Hana ingin bercerita tentang proses menjadi seorang voice over talent profesional. Pertama gabung untuk menggeluti dunia voice over talent ini di September 2020 setelah resign dari radio. Memutuskan untuk menekuni dunia voice over talent lebih serius lagi, dan diawali dengan bergabung ke komunitas voice over Dabar Announcer Indonesia KVDAI, tempat kita bertemu dengan keluarga banyak yang pengen belajar tentang dunia suara. Nah, di September 2020 kemarin Ana bergabung di komunitas untuk mendapatkan ilmunya. Pastinya ya, walaupun background sebelumnya adalah broadcasting yang sudah tentu sudah barang pasti yang sehari-harinya memang kerjaannya itu menggunakan suara. Walaupun posisinya sebagai kreatif, kemudian juga sebagai floor director, sebagai co-host, sebagai reporter dan lain-lainnya, itu memang kita selalu menggunakan suara untuk berkomunikasi atau communication skill kepada masyarakat dan juga public speaking kalau sebagai host di depan orang banyak. Tapi kalau untuk voice over talent ini lebih spesifik lagi. Awalnya taunya kalau dunia voice over itu adalah pengisi suara untuk iklan, baik itu iklan di TV ataupun iklan di radio. Kemudian juga untuk mendongeng misalnya, storytelling gitu ya. Ternyata setelah gabung di komunitas KVDAI banyak banget elemennya dan kesempatannya juga sangat banyak. Gak cuma sampai di situ, ilmu yang dipelajari juga berbagai macam, mulai dari intonasi, artikulasi, kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya, memahami pada saat recording di studio misalnya, kemudian alat-alat apa aja sih yang harus dipunya sebagai seorang voice over talent, dan bagaimana sih cara dia menjaga attitude-nya agar tetap baik di depan klien, teman-teman sesama VOT atau voice over talent, dan belajar ilmunya itu seperti apa sih Ana pelajari di dalam komunitas tersebut. Beranjak masuk ke tahun 2021, ini adalah awal Ana mulai casting. Udah mulai pede nih ya, secara basicnya broadcasting, udah pernah ngisi juga program TV, walaupun memang intonasinya tidak seindah seorang voice over talent miliki begitu ya, tetapi sudah punya pengalaman sebelumnya untuk mengisi program di TV. Nah, di awal tahun 2021 ini Ana mencoba untuk memberanikan diri ikut casting. Info lowongan, info casting yang warawiri di komunitas Ana ikutin. Kemudian coba bergabung lagi di Facebook, ada info job dan juga casting voice over talent. Lalu bergabung lagi di komunitas lainnya, dan banyak komunitas yang Ana ikutin untuk mendapatkan info casting. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Kita pede, kita percaya diri dengan ilmu yang masih sedikit ini, kita bisa menghasilkan kelolosan atau keberhasilan ketika mengikuti casting. Sorry, tidak semudah itu ternyata. Tetap harus gali lagi ilmunya, tambah lagi ilmunya, sampai ilmu yang kita punya ini dirasa memang layak untuk mendapatkan satu job. Oke, di awal Januari sampai dengan Februari, Maret, ya kira-kira Januari-Februari lah. Itu Ana mencoba untuk ikut-ikut casting, dan ternyata rezekinya itu justru didapetin dari member pencari bakat atau yang casting talent atau daber sedang mencari voice over talent yang akan mengisi program baru, tepatnya namanya Kick Off waktu itu, di Global TV tayangnya, dikontrak selama 3 bulan. Singkat cerita Ana masuk, intonasinya juga masuk, katanya sih karakter suara Ana disukain oleh produsernya dan juga teamworknya yang bisa cocok untuk mengisi program tersebut. Jadilah 3 bulan, Februari, Maret, April waktu itu, selama 3 bulan. Nah,
baru sekitar 2 atau 4 episode gitu ya Ana menjalani untuk program kick off di Global TV itu secara remote. Ini dikerjainnya secara remote. Tiba-tiba aja ada kesempatan untuk ikut casting audiobook. Waktu itu belum tahu nih kalau untuk Storytel, tapi dikabarinnya Ana mau ikut casting nggak untuk audiobook. Mau dong gitu kan, secara emang pengen serius di dunia voice over talent, apapun itu akan dicoba dan ditingkatin skillnya agar bisa terus berkembang karirnya. Udah, terus akhirnya ikut casting dari beberapa sampel, dari beberapa novel yang dikasih gitu ya. Ternyata ada satu buku atau satu novel yang cocok dengan karakter suara Ana menurut yang nilai dari penerbitnya, entah itu dari penulisnya. Jadilah Bila Esok Ibu Tiada. Itu ngisi di bulan Maret, kalau nggak salah di bulan Maret selama 9 hari. Sebenarnya sih ini bisa dikerjain kurang dari hari tersebut gitu, tapi karena kepotong untuk ngerjain voice over untuk Global TV Kick Off, kemudian juga di studionya itu juga pending karena masuk suara dari luar yang kayak gitu-gitu, jadi noise-nya ngeganggu banget proses recording. Selain itu juga kepotong buat voice over talent yang revisi novelnya, terus juga ada yang mau tag iklan pada saat itu. Ya kepotong-potong gitu deh, tapi itu adalah dinamika dan memang proses rekaman di studio itu seperti itu. Jadi itu studio bukan milik lo gitu ya, ketika lo rekaman ya nggak bakal ada yang ganggu, kecuali mungkin memang studionya banyak gitu ya, KBU-KBU-nya tuh banyak gitu. Tapi kan kalau ini cuma satu waktu itu. Oke, finally dapat 2 job dong di awal tahun 2021. Casting lagi, dan sambil casting ternyata kepending tuh, dapat rezeki di bulan Juni untuk kerja di radio lagi untuk siaran. 3 Juni udah dapat tawaran untuk bekerja, mengingat yang kayaknya ini freelance ini tidak bisa dijadikan pekerjaan utama gitu. Singkat cerita, diambillah job itu, kontrak sampai akhir Desember. Setelah ngejalanin siaran waktu itu di RRI, tapi masih ada hasrat untuk dunia voice over talent ini susah banget untuk didapetinnya gitu. Iklan itu kan banyak banget gitu, novel itu kan banyak banget, belum dubbing dan lain-lainnya. Anda tuh ngerasa pekerjaan ini banyak banget dan pasti butuh talent yang banyak banget gitu kan. Selain yang memiliki karakter, tapi dia juga punya jiwa yang bekerja keras, dan Ana tuh salah satunya gitu loh, yang ingin meningkatkan kualitas, yang ingin memberikan yang terbaik, yang ingin berbuat banyak hal yang menciptakan sebuah karya yang berarti gitu dalam hidup. Masa sih nggak dapet yang kayak gitu? Dan jadi sambil siaran tuh masih ada gejolak-gejolak yang pengen nyoba dan lain hal sebagainya. Nah, setelah memutuskan untuk kontrak berakhir di Desember 2021, mulailah tuh 2 bulan sebelum kontrak berakhir, Ana searching lagi, ikut casting lagi, diseriusin lagi lah dunia voice over talentnya. Jadi awalnya pas udah pengen serius lagi kan, ikut casting lagi, ternyata ada event Kemenparekraf untuk voice over talent itu di November, 5-8 November. Itu kan agak susah ya untuk ngambil cutinya, bagaimana, izin sama temen, tolong di backupin siarannya. Tapi bismillah aja, kalau emang ini voice over talent ini adalah jalannya untuk Ana bakal dimudahin sama Allah dan bisa untuk ngejalanin itu semua. Qadarullah, dikabulin, alhamdulillah. Dan akhirnya Ana ikut programnya Kemenparekraf selama 4 hari, 5-8. Setelah ketemu sama teman-teman di Kemenparekraf itu, akhirnya kita punya grup dong, dan grupnya itu berkomunikasi kalau ada info casting, kemudian info kunjungan ke studio-studio gitu. Nah, kebetulan di dalam grup Kemenparekraf kami di Voice2 itu di Tangerang ada senior double namanya Kak Ila Zahra, dan baik banget, dia mau rekomendasiin kita untuk ke studionya tempat dia dubbing. Qadarullah, pada saat 2 kali deh kalau nggak salah, 2 kali main untuk ngeliat gimana sih caranya Kak Ila dubbing gitu.
Di casting lah Ana bersama 2 teman lainnya, jadi bertiga gitu kan, cewek-cewek. Waktu itu ikut casting NGW, National Geographic Award, NGW gitu kan ya. Nah terus pas udah casting, pada sore itu juga ternyata Ana lolos. Masya Allah banget kan, niatnya libur belajar gitu ya, ngelihat senior dubbing, ada casting dadakan dan lolos. Masya Allah, rezeki banget kan waktu itu. Dan karena Ana siaran besoknya, takut nggak kekerjain itu NGW, Ana langsung ditawarin, Ana kamu bisa nggak ngerjainnya malam hari ini juga ya, paling lama sampai jam 10 malam sih kalau misalnya untuk anak baru, dia bilang kayak gitu. Kalau misalnya lebih lama ya harusnya sih bisa lebih cepat, dia bilang kayak gitu. Sebenarnya itu studio tutupnya jam 7 malam, tapi karena itu adalah event pekerjaan pertama, ditawarin dan lolos casting dan ditawarin untuk dikerjainnya malam itu juga. Ana main aja, Ana ambil, Ana oke. Ana bilang oke, siap, bismillah, bisa selesai cepat. Paling kejeda untuk sholat aja. Dan finally, alhamdulillah, dan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh pengarah dialog. Dan dia tuh memang gape banget ya, maksudnya ngerti banget gitu untuk talent baru. Kalau talentnya profesional gitu, dia bisa menyelesaikan sampai jam 10 malam. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Jadi dia benar-benar tahu tuh naskah satu episode itu 5 jam untuk talent baru. Luar biasa banget kan. Udah finally selesai, itu adalah job yang ketiga yang aku dapetin. Selesai di tahun 2021 ditutup, Desember gak dapet job sampai kontrak selesai. Qadarullah di Januari 2022. Rekomendasi dari mentor di Kemenparekraf, Ana ditawarin sesuai dengan background sebagai news anchor. Kebetulan iklannya itu iklan untuk internal perusahaan. Paragraf pertamanya itu adalah menceritakan tentang produk yang hilang di pasaran dengan cara menyampaikannya itu adalah seperti pembawa acara berita. Ana dirasa cocok dan memang ada beberapa teman lainnya juga yang ikut cast ini. Dan ini nggak pakai casting, langsung direkomendasi sama mentor. Aduh, aku makasih banget sama Kak Tisa, Julianti, dan juga Mas Agus, suami istri yang luar biasa. Akhir Januari 2022. Oke, berjalannya waktu, casting lagi, Februari nggak dapet job, Maret akhir gitu direkomendasi lagi nih sama senior di KVDI dong, pastinya mentor kesayangan kita semua. Casting program infotainment dummy sih yang akan tayang di Nangis TV. Udah jadi dummy, terus selesai. Qadarullah memang bukan Ana yang buat programnya, karena memang kesempatannya atau rezekinya itu cuma sampai dummy. Akhirnya casting lagi, dan sampai sekarang belum dapet job VO lagi. Masih ikut tes, masih ikut casting gitu kan, ada beberapa juga. Nah, yang pengen Ana sampaikan adalah ketika kita menggeluti sebuah profesi yang pengen banget kita jadiin profesional gitu, yang pertama itu memang harus punya ilmunya dulu. Kalau kamu dapat kesempatannya itu sudah terjun langsung di dunianya atau di industrinya atau di perusahaannya, itu adalah kesempatan kamu yang bisa didapetin 2 sekaligus. Pertama, kamu udah dapat kerjaannya. Kedua, kamu harus menggali terus, mengasah terus kemampuan sampai nanti kamu menjadi seorang profesional di dalam satu bidang itu. Dan gak bisa berhenti sampai di situ. Kamu bekerja hanya menunaikan tugas sehingga skill kamu ya di situ aja. Kalau kamu udah dapat kesempatan yang emas banget, yang diamond banget, kamu harus terus menggali terus agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, pendapatan yang lebih besar pastinya. Nah, ucapan adalah doa. Jadi kalau misalnya kamu memiliki cita-cita ataupun impian yang sangat besar, ucapkanlah dengan kata yang baik-baik dan menjadi afirmasi supaya kamu bisa ngedapetinnya. Itu harus banget. Selain itu ya kerja keras lagi, usaha lagi, cari info lagi, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, perbaiki lagi, tingkatin lagi ilmunya, cari mentor yang tepat, terus banyak literasi, motivasi, semangat yang bisa membuat kamu
terus bangkit dan terbakar terus untuk bisa membuktikan bahwa you can do it. Kamu akan mendapatkannya. Kamu tinggal memilih apakah kamu ingin berusaha dengan tergesa-gesa atau kamu tipikal orang yang mengamati, kemudian ada peluang ambil, atau emang kamu ya go the flow gitu. Ketika ada kesempatan, coba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, berhasil. Nggak pernah berhenti untuk maju dan berjuang, dan kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Sekian dulu sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.